Let me introduce you the new Aprilia Racing Rider who will replace Aleix Espargaró. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Pagi ini Kang Mas, IWB ingin update buat semuanya bahwa ternyata MotoGP goncang, Cak. Jadi ini adalah kabar yang tak pernah kita pikirkan, walaupun sebenarnya kita pun yakin bahwa Ducati benar-benar masih mempertimbangkan Marquez, mereka nggak mau melepas Marquez, dan ternyata skenario Ducati gagal total Kang Mas. Jadi teman-teman, per kemarin officially sekitar jam 6 sore ya, Aprilia mengumumkan bahwa Jorge Martin resmi bersama mereka di tim factory menggantikan posisi Aleix Espargaró. Ini adalah sebuah announcement yang mengejutkan, kabar yang sangat bikin shock semuanya, termasuk juga para fans Jorge Martin pastinya dan juga Ducati, karena teman-teman di depan mata kita sudah betul-betul seperti akan official, di mana Ducati Lenovo sepertinya factory ya Cak ya, sepertinya akan memilih Jorge Martin dan akan membuat Marquez menerima di Pramac Ducati, tapi ternyata semuanya bubar Cak. Jadi semuanya berubah total gara-gara Marquez. Nah, kembali lagi kok gara-gara Marquez Cak WB. Jadi gini Cak, kalau kita melihat dari bagaimana kronologisnya ya, kita harus mencoba untuk mendalami apa yang terjadi dengan Jorge Martin. Dan kenapa tiba-tiba Ducati ini seperti berputar balik Cak. Ducati yang sepertinya sudah memilih Jorge Martin, kok tiba-tiba berubah pikiran? Kalau kita mencari informasi di sekitar pedok, semuanya tidak lepas dari pernyataan Marc Marquez. Kita tahu Marquez ini memang pembalap yang tidak bisa, ya kita katakan punya strategi khusus ya Kang Mas ya. Marquez adalah pembalap yang smart, dia selalu mengatakan demikian. Dia cerdas dan dia tahu bagaimana cara menyeting sesuatu itu dengan sebaik mungkin. Karena Marquez ini ngetes nih, seberapa kuat Ducati akan memilih dia atau seberapa kuat Ducati tidak tertarik sama dia. Jadi Marquez memang sangat brilian dari kacamata kita. Dia mencoba untuk 100% dia selalu nge-push dan dia tahu bahwa saat ini Ducati sangat tertarik dengan dia. Nah teman-teman, jika kita melihat sebelumnya WB sudah share kesampaian kondisi Ducati yang sebenarnya memang kita katakan tidak konsisten. Ducati selalu menegaskan bahwa mereka akan mempertimbangkan dan prioritas pertama adalah satu, pembalap muda. Kedua adalah pembalap yang memiliki histori dengan Ducati, ini menjadi pertimbangan mereka. Maka yang dikatakan oleh Ducati tidak konsisten, tidak bisa menepati janji Kang Mas. Karena jika kita lihat dari semua sisi, di luar daripada nama ya, nama besar, tentu saja Jorge Martin adalah kandidat yang paling ideal. Apalagi rumor berkembang bahwa Pecco Bagnaia tidak menyukai atau kurang menyukai Marquez. Kalau memang ini yang nggak bisa dipertahankan, maka Pecco menginginkan, memberikan saran lah. Kalau bisa ya udah Martin aja. Karena dari kacamata dia, sepertinya Cak ya, sepertinya dia menganggap Marquez memang sosok yang mungkin ya bagi Pecco sendiri tidak membuat dia nyaman. Kemudian juga ya siapa sih nggak kenal Marquez Cak. Pengalamannya Kang Mas gila, 8 kali juara dunia Cak. Jadi ini akan membuat semacam pressure yang luar biasa dan ini akan membuat kerja dari Pecco jadi lebih berat. Dan ternyata pula Cak, ada beberapa pressure dari sponsor. Ibu sudah share ke semuanya. Sponsor menyukai Marquez. Lenovo Ducati menyukai Marquez. Walaupun sekarang kita sudah pernah bahas kesamaan semuanya, Marquez problem dengan Samsung yang sudah menjadi ambasador Samsung. Termasuk juga kacamata yang Ibu sudah share kesamaan semuanya dari Oakley, Carrera, kemudian juga kompetisi lainnya Red Bull dan juga Monster Energy. Tapi ternyata Marquez dengan sangat smart mengatakan bahwa itu bisa diomongin, tenang aja, itu kata Marquez. Dan teman-teman, tahu nggak sampean, jika kita menggali lebih dalam lagi, apa yang membuat Ducati berubah pikiran? Jadi gini Cak, IWB sudah kumpulkan semuanya Kang Mas ya dari informasi sekitar pedok. Jadi kok bisa tiba-tiba Ducati berubah pikiran? Ducati tiba-tiba meletakkan semuanya ya, membuang Martin. Kita katakan membuang Cak, karena begini Kang Mas, Martin tidak mungkin memutuskan hengkang
dari Ducati gabung ke Aprilia jika tidak ada informasi atau pembicaraan yang betul-betul mengatakan bahwa Martin bukanlah pilihan dari Ducati. Karena teman-teman, kalau kita melihat dari sebelumnya di Barcelona, katanya Cak, informasinya bahkan bos dari Ducati sudah nyalamin Martin Cak. Jadi ibaratnya sudah nyalamin, memberikan semacam magic word bahwa terima kasih sudah gabung dengan Ducati, terima kasih atas kesabarannya. Jadi sepertinya memang ada senyum di antara mereka. Artinya sepertinya Ducati saat itu memilih Jorge Martin. Alasannya ya Martin dia adalah leading sekarang Cak. Dan juga Martin pembalap muda. Martin juga historinya bersama Ducati. Jadi semua klasifikasi, semua requirement ini masuk Cak. Tapi ternyata tiba-tiba setelah Mugello kenapa berubah? Jadi gini Cak, informasi yang kita dapatkan ternyata Marc Marquez setelah mengumumkan secara resmi, announcement maksudnya ya, secara publik ya, secara terbuka bahwa Pramac bukanlah pilihannya, itu membuat goncang Cak Ducati. Nah ini informasi yang update ya, informasi yang kita katakan ring 1 lah Cak. Jadi rumor yang memang bisa kita pegang. Jadi Ducati ini memiliki skenario yang sangat brilian dari kacamata mereka, yakni Marquez akan ditempatkan di Pramac dengan tim factory yang disupport penuh oleh Ducati. Nah, kedua adalah Martin akan ditarik ke tim factory. Itu adalah skenario yang masuk akal. Dan tentu saja Marquez tidak perlu menanggalkan semua sponsor pribadinya. Baik Red Bull itu tidak akan dilepas. Dan itu monggo saja. Itu skenario Ducati. Nah, itu sepertinya mantap Cak. Tapi ternyata Marquez secara tegas memberikan pernyataan resmi Cak. Jadi itu seperti pancingan sebenarnya. Marquez memberikan pernyataan di depan media. Marquez memberikan penegasan. Aku katakan Pramac adalah tim yang luar biasa. Tim yang sangat bagus. Terbukti Jorge Martin memiliki performa yang luar biasa dengan motornya, dengan timnya. Tapi Pramac bukanlah pilihanku, itu kata Marquez. Sekali lagi, Marquez memberikan penegasan bahwa Pramac bukanlah pilihanku. Itu penegasan. Jadi buat apa aku pergi dari satelit satu ke tim satelit lainnya. Dari Gresini, pergi lagi ke tim satelit. Yang aku butuhkan adalah tim factory, itu kata Marquez. Jadi ada beberapa skenario yang memang saat itu, ya dari Marquez sendiri mengatakan bahwa any color, any brand tidak masalah. Jadi dia dia lebih suka di Ducati kata dia waktu itu. Tapi dia nggak menutup kemungkinan jika memang nggak memungkinkan any brand tidak masalah. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan Marquez pun akan hengkang dari Ducati jika tidak ditarik ke tim factory. Itu kata Marquez. Nah teman-teman, ini ternyata membuat goncang internal Ducati. Kabar yang ibu dapatkan dari sana, semua petinggi Ducati semuanya langsung meeting Cak. Jadi big meeting gara-gara Marquez memberikan pernyataan yang tidak terduga. Mereka tidak menduga Marquez akan menolak gabung dengan Pramac. Karena menurut mereka ini adalah ideal sekali. Ideal bagi Ducati, tapi tidak buat Marquez. Akan tetapi Kang Mas, dengan penegasan Marquez yang mengancam, itu sudah cukup membuat heboh di internal Ducati. Itu kabarnya demikian, rumornya demikian. Sehingga terjadilah meeting besar di sana Kang Mas. Nah, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang mereka kalkulasi jika Marquez, pertama Cak, Marquez hengkang ke tim lainnya. Marquez meninggalkan Ducati. Dan kemudian Marquez terolah ke KTM atau ke Aprilia. Ini yang ditakutkan oleh Ducati. Teman-teman, sama harus tahu. Ternyata dari sekian performa Marquez yang mungkin teman-teman ya haters ya rata-rata mengatakan, mana belum ada bisa juara pertama. Hanya bisa sprint race kedua, podium ketiga. Ya buat apa? Teman-teman, itu kan orang yang tidak mengerti mengenai skill. Talenta seorang pembalap yang nature-nya secara natural dia memang luar biasa. Tapi tidak dengan para petinggi Ducati seperti Gigi Dall'Igna ya, seperti Tardosi dan sebagainya. Mereka memiliki indera yang luar biasa bahwa Marquez adalah Marquez. Marquez is different. Itu terbukti bagaimana di awal musim sampai sekarang di 6 seri. Itu adalah performa yang very fantastic kata Ducati. Itu rumor yang kita dapatkan. Jadi mereka, para petinggi Ducati itu impress dengan Marquez. Mereka sangat tidak menduga Marquez saat ini nongkrong di posisi ketiga dengan gap poin yang hanya 40-an. Dan ini membuat mereka akhirnya sangat yakin Marquez adalah pilihan tepat. Dan Marquez jangan sampai lepas ke tim lainnya. Karena kenapa Cak? Sekalinya Marquez ke tim Aprilia atau KTM, mereka khawatir ini akan menjadi kompetitor berat Ducati. Itu yang menjadi pertimbangan mereka. Jadi jangan pernah melepaskan Marquez ke tim lainnya. Apalagi ke pabrikan Eropa. Karena bisa mengancam dominasi dari Pecco. Itu yang dikhawatirkan. Jadi improvement dari motor juga pasti lebih berakselerasi. Ya kan? Ini kan pembalap yang memiliki
ya ketajaman feeling lah. Dia memiliki ketajaman feeling yang di atas rata-rata, Cak. Bagaimana dia bisa merasakan motor. Bahkan pada saat motor yang kita katakan inferior, 1 tahun lebih tua dibandingkan dengan GP24 pun, masih mampu mengimbangi, masih mampu attacking Enea di Mugello. Dan sebenarnya Cak, IWB sudah banyak sekali informasi pada saat race kemarin, tapi ternyata moodnya berubah gara-gara informasi mengenai Martin yang official dengan Aprilia. Makanya IWB simpan dulu yang itu, kita akan bahas sampai motor Marquez yang ngebul. Itu ternyata secara teknis memang ada terjadi sedikit masalah, tapi ternyata Marquez masih mampu nempel di sana, masih mampu finish 2 detik di belakang Pecco Bagnaia. Ini luar biasa, tapi kita akan bahas nanti ya. Dan itulah salah satu contoh bagaimana petinggi Ducati pun akhirnya secara bulat memberikan penegasan bahwa mereka sepertinya nggak akan memilih Jorge Martin, dan sounding tersebut pun dadakan, Cak. Jadi Martin, Kang Mas, setelah mendapatkan selentingan dan informasi, bukan selentingan lagi sih menurut IWB, tapi informasi official tapi masih under table, jadi belum diumumkan secara publik bahwa Ducati tidak memilih Martin untuk di tim factory bersama Pecco tahun depan. Akhirnya saat itu pun Jorge Martin rumornya sudah langsung berbicara dengan Aprilia. Sekarang pertanyaannya, kenapa Aprilia, Cak? Jadi teman-teman, jika dari sisi orangnya, Martin ini memang sangat dekat dengan Alex Espargaro. Jadi ada beberapa informasi di mana Martin ya rumornya banyak berbincang dengan Alex Espargaro ya, mereka banyak nongkrong bareng ya pada akhir-akhir ini, bahkan di Mugello kemarin pada saat praktis pada saat testing maksudnya ya, mereka berbincang dengan intens. Sepertinya banyak masukan dari Alex Espargaro yang memberikan saran sebaiknya memang Martin bergabung dengan Aprilia, dan ternyata mujarab, Cak. Dan per kemarin katanya informasi dari Rivola ya. Jadi ada informasi bahwa Martin tertarik dengan Aprilia setelah mendapatkan konfirmasi dari Ducati dia nggak kepilih, dan dia ngomong ke Aprilia di malam itu, dan ternyata Aprilia langsung follow up, Cak. Jadi follow up bersama Rivola langsung telepon bosnya. Itu konfirmasi dari Rivola, kita akan jabarkan kesamaan semuanya perkataan dari Rivola. Dan akhirnya Rivola secara bulat setelah mendapatkan restu dari bosnya, big boss tertingginya, akhirnya Rivola secara bulat pun menarik Martin, dan per sekitar jam ya mungkin setengah 6-an ya, dia mengundang Martin dan tanda tangan di atas kertas ya, jadi agreement, dan akhirnya jam 6-an lebih diumumkan di media. Itu adalah proses yang sangat cepat dan singkat. Dan untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya, IWB sudah siapkan pernyataan lengkap dari Rivola bahwa ini adalah sebuah proses yang memang cukup singkat, dan mereka juga nggak menyangka mendapatkan Jorge Martin setelah Martin merasakan bahwa Ducati memang bukan tempat yang ideal buat dia. Ini pernyataan dari Rivola yang kita terjemahkan dari MotoGP. Kami melakukan segalanya dalam 1 malam. Tadi malam kami menyadari akan ada peluang ini, dan aku menelepon Colanino, bosnya, Cak, itu, Cak, ya. Dia mengatakan kepadaku untuk terus maju, dan kami membawa pulang salah satu talenta terbaik di grid. Jorge adalah salah satu targetnya. Hampir tidak terduga. Kami tidak berpikir dia bisa datang kepada kami, tetapi pada akhirnya itu berjalan dengan baik. Aku rasa balapan kemarin sangat emosional baginya setelah dia mengalami crash sehari sebelumnya, sprint. Alhasil aku pikir dia menyadari bahwa mungkin masa depannya sudah tidak ada lagi di Ducati, dan dia ingin mencari solusi terbaik. Di Barcelona, kami mulai menjajaki kemungkinan ini. Mungkin pergerakanku membuat dia mengambil keputusan lebih cepat. Sejujurnya, aku tidak berpikir ada kemungkinan menggait Jorge, tapi melihatnya begitu termotivasi adalah suatu kesenangan. Aku juga menganggap Maverick sebagai pembalap top, dan bagiku mereka akan menjadi pasangan terkuat di championship. Faktanya adalah dengan Martin, kami memiliki peluang ini dan kami mengambilnya. Ini adalah kontrak tercepat dalam sejarah. Di antara berbagai tawaran yang dia dapatkan, milik kami bukanlah yang tertinggi, tetapi fakta bahwa dia memilih kami adalah sumber kebanggaan atas nilai motor dan tim. Aku pribadi percaya bahwa Aprilia adalah tim yang sangat dihargai. Sejujurnya, aku tidak menyangka Martin ada di pasaran, lalu ketika aku melihat kemungkinannya, kami melompat untuk ke sana. Sekarang prioritasnya adalah mencari tahu apa yang ingin dilakukan Mavericks, meskipun dia adalah titik tetap bagi kami. Kami tentu tidak ingin memaksanya bertahan di Aprilia. Bezzecchi, haruskah dia masuk pasar? Mengapa tidak? By the way, ini perubahan pertama Jorge, baik sebagai motor maupun tim. Aku sangat penasaran melihatnya bersama RSGP karena dia berbakat dan dia akan sekuat Mavericks. Memiliki nomor 1 akan menyenangkan, tetapi itu bukan alasan kami memilih Jorge. Alex memerankan peran penting karena mereka adalah seperti saudara.
Dan aku senang mengetahui bahwa seorang pembalap yang telah bertahun-tahun bersama kami berbicara tentang Aprilia, dan itu bisa mempengaruhi Martin. Soal Martin marah kepada mereka, Ducati, kalian harus tanyakan langsung padanya. Yang jelas, aku melihatnya dia begitu bahagia hari ini. Mungkin dia tidak tahu harus berbuat apa, tapi menurutku dia bahagia telah memilih Aprilia. Itu kata Massimo Rivola, Cak. Wah, bener kan, Cak? Jadi memang betul, Kang Mas, kalau kita melihat prosesnya, IWB nggak tahu ya, serasa kok kayak kasihan ya sama Jorge Martin ini, Cak. Nggak tahu takdirnya kenapa dia nggak bisa ke tim Factory. Ini takdir ya menurut IWB. Karena kenapa? Suka nggak suka kita harus katakan bahwa Martin sangat marah dan kecewa pada Ducati. Karena dia sudah 2 kali, Cak. Kita katakan 2 kali dia dikecewakan. Yang pertama adalah, pertama kali pada saat itu ya, kita tahu bagaimana Danilo Petrucci yang sudah tidak bersama Ducati. Dan itu harapan yang digantungkan oleh Martin untuk bisa bergabung ke tim Factory. Tapi ternyata Ducati memilih Enea. Dan saat ini pun secara performa luar biasa, dia kemarin runner up melawan Pecco Bagnaia. Tapi gara-gara Marquez datang tahun ini dan hanya berbekal 6 seri, akhirnya merubah semuanya, menghancurkan semuanya. Marquez secara otomatis, nggak langsung, Cak, telah menghancurkan impian dari Jorge Martin. Ini adalah kondisi yang jelas membuat dia marah dan kecewa, dan itu pula yang membuat dia secara instan memutuskan untuk meninggalkan Ducati dan memilih Aprilia. Jadi Kang Mas, ini adalah kisah yang seharusnya ya bisa menjadi titik balik ya dari kacamata IWB, dari Jorge Martin. IWB sih berharap nantinya Martin akan membuat Ducati kecewa. Ducati bukan kecewa sih, menyesal lah bahasanya, Cak. Ya, kita berharap demikian. Jadi kita berharap nanti memang betul-betul Martin mampu unjuk gigi di atas mesinnya RSGP dan membuat repot Ducati. Jadi biar mereka tuh melek, Cak, bahwa Martin memang pembalap bagus. IWB sendiri jadi kayak apa ya, sedih juga sih, kasihan juga ya. Karena Martin berjuang keras supaya para petinggi Ducati memilih dia. Dia ingin sekali ke tim Factory, tapi ternyata ujung-ujungnya adalah Jong, Cak. Makanya sekarang sepertinya nanti good news-nya adalah Jorge Martin akan menjadi prioritas dari Aprilia. Dan rumornya memang saat ini Maverick juga pada kondisi goyah ya. Jadi goyah bukan berarti dia akan tetap bersama Aprilia, itu maksudnya. Dan itulah kenapa Massimo Rivola mempertegas dia akan melihat titik balik dari Maverick seperti apa, dan dia berharap Maverick tetap bersama Aprilia. Akan tetapi sepertinya memang Aprilia tidak bisa memegangi atau ya harus merelakan suatu saat kalau Maverick tidak memilih Aprilia, karena rumornya, Cak, rumornya Honda memang tertarik untuk menggait Viñales, dan itu kabarnya akan diberikan uang yang sangat besar. Jadi salary-nya, kontraknya, nilainya memang sangat besar. Itulah kenapa, Cak, sepertinya Maverick akan goyang, sepertinya ya kalau memang jadi. Tapi ini masih rumor dan saat ini Aprilia masih menunggu. Jika Viñales tetap bersama mereka, mereka happy karena menurut Aprilia dengan kombinasi Viñales bersama Jorge Martin akan menjadi sebuah tim yang luar biasa. Jadi dream team ya bagi Aprilia. Tapi kalau memang tidak ya kita lihat seperti apa nanti Maverick Viñales, karena rumornya ya Honda tertarik sekali dan mereka menyiapkan dana besar untuk menggait Viñales. Tapi menjadi masalah adalah ya siap-siap saja, Cak. Karena kan kita tahu sendiri bagaimana kondisi Honda yang saat ini suffering banget. Dan teman-teman, rumor juga berkembang bahwa sepertinya, Cak, sepertinya Alex Espargaro tidak jadi bersama Yamaha. Bukan lagi test rider Yamaha. Karena ternyata dealing atau appointment atau diskusi ya itu mentok pada dana. Jadi Yamaha tidak memiliki dana sebesar yang diinginkan oleh Alex Espargaro. Jadi pada saat negosiasi ya ibaratnya, Cak, ternyata Yamaha mundur, Kang Mas. Rumor yang berkembang di sekitar pedok gara-gara cuan ya, gara-gara uang yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi Alex Espargaro. Dan ternyata setelah diskusi dengan Honda, negosiasi dengan Honda, justru Honda yang tertarik dan dari nilai angka juga di-approve sama Honda. Ini gila ya, namanya ya pabrikan besar ya. Honda kan the biggest company, the biggest two wheels company di MotoGP, dan mereka punya budget yang memang luar biasa. Dan jika memang nanti Alex Espargaro gabung menjadi test rider Honda, ini pasti akan sangat bagus buat Honda karena bisa mengimprove ya dari semuanya ya, dari kondisi Honda saat ini, mengingat pengalaman Alex Espargaro yang cukup banyak di tim manapun ya, di Jepang sudah pernah, Aprilia juga cukup panjang ya, itu kan banyak sekali informasi yang bisa digali dari sana. Nah teman-teman, sekarang pertanyaannya, Cak IWB, apakah dengan resminya Jorge Martin, maka Marc Marquez akan ke tim Factory? Cak, begini Kang Mas, walaupun belum resmi, walaupun belum official, IWB sangat percaya diri
90% ke atas memang Ducati memilih Marc Marquez. Sekali lagi, Ducati memilih Marc Marquez untuk ditarik ke tim factory. Artinya nanti menjadi tandem Pecco. Tapi dari kacamata kita bukan tandem, Cak. Itu nanti akan menjadi persaingan yang luar biasa panas. Dan di sana Marquez walaupun sudah usia, walaupun mungkin dikatakan skillnya sudah terhapus pelan-pelan, tapi IWB cukup yakin Marquez akan membuat repot Pecco Bagnaia jika nantinya sama-sama menggunakan GP24. Teman-teman harus kita akui kemarin bagaimana GP23 yang empot-empotan, Cak, mengejar GP24 di Mugello. Sama lihat bagaimana Marquez saat exit the corner, keluar tikungan, Marquez ini benar-benar ketinggalan, Cak. Jadi Marquez hanya mengkompensasi masuk ke tikungan atau entry corner. Sama perhatikan saja. Sama perhatikan, sama ulang-ulang, dan memang dikonfirmasi demikian. Marquez menyatakan bahwa dia desperate, dia frustasi, sulit sekali untuk menyalip Enea Bastianini, dan pada akhirnya kemarin pada saat race dia mencoba untuk attacking pada saat entry corner, heartbreaking crash, dan itu ternyata apa, Cak? Ternyata gara-gara itu ban belakangnya semakin hancur dan hancur. Jadi konfirmasi kita dapatkan demikian. Bahkan teman-teman pada saat keluar tikungan di last corner di Mugello itu sampai ngebul, Kang Mas. Sama tahu nggak kenapa? Ternyata Marquez ada request kepada tim dari Gresini untuk mengoptimalkan titik rendah dari red height device-nya, Cak. Itu kita akan bahas, tenang, jangan sekarang, nanti malah tumpang tindih, Kang Mas. Kita akan bahas detailnya itu. Tapi yang jelas hari ini IWB katakan bahwa sepertinya memang sudah official, walaupun belum diumumkan, tapi informasinya Ducati akan mengumumkan as soon as possible. Secepatnya akan diumumkan bahwa Marc Marquez akan ke tim factory Lenovo Ducati di tahun depan. Tandem bersama Pecco Bagnaia. Dan teman-teman, artinya Enea Bastianini nggak akan lagi bersama Ducati. Dan rumornya, memang betul ada yang mengatakan, wah mungkin juga nanti Enea ke Pramac. Cak, gara-gara ini Pramac kehilangan banyak pembalap. Karena rumornya, Enea justru saat ini intens sekali sedang berbincang dengan tim dari Pierre Mobility. Jadi mereka sudah negosiasi, rumornya mereka sedang betul-betul diskusi untuk gabung dengan Gas-Gas. Jadi sepertinya, Cak, nanti Enea akan gabung either dengan Gas-Gas ataupun KTM, tapi yang jelas sepertinya sih Gas-Gas. Jadi mereka sudah betul-betul intens untuk bernegosiasi, dan artinya tahun depan terbuka kemungkinan Enea tidak lagi di Ducati, tapi akan gabung ke Gas-Gas atau di payung KTM. Dan support dari tim factory, walaupun nanti di Gas-Gas, Cak, rumornya KTM sudah menyiapkan RC16 versi terbaru nantinya buat Enea Bastianini. Jadi ini adalah sebuah langkah yang luar biasa mengejutkan sekali. Dan jika ini terjadi, maka pertanyaannya bagaimana dengan Pramac? Nah, Cak, Pramac akan kehilangan pembalap bagus. Ini yang membuat kita bertanya nih, apakah Pramac akan tetap di Ducati? Karena jika dia tetap Ducati, sekarang pergerakan masih yang top-topnya sudah bergeser semuanya nih, Cak. Apakah dengan itu maka Pramac akan mempertimbangkan tawaran Yamaha dengan serius untuk gabung ke tim satelit Yamaha? Kita tunggu saja seperti apa, Cak. Yang jelas, kita katakan per hari ini official Jorge Martin bergabung dengan Aprilia tahun depan, dan Marc Marquez tinggal tunggu waktu pengumuman dari Ducati bahwa Marquez diduga akan gabung dengan Ducati. Itu, Cak, update benar-benar bersama semuanya. Sekarang saya komen, Cak, di bawah. Kira-kira apakah keputusan Ducati sudah tepat dengan mendepak Martin, ya, dan juga menarik Marquez ke tim factory Lenovo? Sama komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau sama suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Ojo lagi, Cak, sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.